Selamat sore Ananda semuanya. Salam sehat selalu untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang penerapan sampling pada Six Sigma. Kemungkinan tentang sampling ini sudah disampaikan pada metode statistika ya dulu ya. Metode statistikanya ada nggak tentang sampling? Kalau sudah ada, kita anggaplah sebagai review materi atau mengingat kembali ya. Namun ini lebih dititikberatkan kepada sampling-sampling yang sering digunakan di dalam Six Sigma. Apakah bisa terlihat dengan baik dan suara Ibu bisa terdengar dengan jelas? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, kan. Yang akan kita bahas ada 12 poin. Yang pertama, mengapa menggunakan sampling. Yang kedua, penerapan sampling pada Six Sigma. Yang ketiga, jenis-jenis sampel. Kemudian yang keempat, terminologi sampling. 5, jenis-jenis data populasi. 6, apa yang mempengaruhi ukuran atau besar sampel. 7, interval ketepatan sampling. 8, teknik sampling. 9, formulasi atau rumus untuk menentukan ukuran sampel. 10, menentukan ukuran sampel untuk sampling acak stratifikasi. 11, menentukan ukuran sampel untuk pengujian hipotesis. Dan yang ke-12, cara memperkirakan ukuran sampel. Dari berbagai pokok bahasan ini, apa saja yang sudah pernah Anda dapatkan di semester sebelumnya? Apakah ada? Halo, halo. Apakah ada yang sudah pernah dipelajari pada mata kuliah lain di semester sebelumnya? Ada, Bu, tentang sampling. Oh iya, kalau gitu kita anggaplah sebagai review atau pengingat kembali. Waktu di perkuliahan yang sebelumnya, apakah ada membahas tentang ukuran sampel? Sepertinya belum, Bu. Jadi cuma jenis-jenis teknik sampling berarti ya yang dipelajari ya? Iya, Bu, masih dasar rasanya waktu itu. Oke, mudah-mudahan materi ini bisa membantu, terutama dalam skripsi nanti, karena kebanyakan Ibu lihat angkatan 2017-2018 itu pengambilan sampelnya tidak pakai rumus. Terkadang misalkan ada yang ambil Pulau Sumatera saja, kabupaten kota gitu ya. Terus ada satu yang pakai kota Jambi penelitiannya, namun pengambilan sampelnya kecil sekali dibanding dengan jumlah penduduk Jambi yang sangat besar ya. Dan itu sewaktu seminar dipertanyakan oleh penguji, ini pakai rumus sampling apa? Kenapa dapat misalkan dia dapat 456 atau 257 ya, di antara dua itu ya. Angkanya dapat dari mana? Dan mahasiswanya tidak bisa menjelaskan. Nah, kita coba pakai beberapa rumus yang mungkin digunakan nanti kalau misalkan Ananda semua ini mungkin ada beberapa Ananda menyebarkan kuesioner. Kalau menyebarkan kuesioner itu pasti harus pakai sampling ya, dan tidak bisa atau gini, kalau misalkan tidak mau minimal, kalau tidak menggunakan sampling ada pertimbangan sampel minimal itu ya. Misalkan kalau Kota Jambi berarti ambil per kecamatan atau per kelurahannya itu berapa 30 misal gitu ya. Ada pertimbangan-pertimbangan yang memperhatikan unsur-unsur atau persyaratan metode asumsi yang ditetapkan oleh para ahli statistika. Baik, kita lanjutkan pembahasan pertama. Mengapa kita harus menggunakan sampling? Terkadang kita harus mengembangkan sebuah penelitian terhadap populasi yang sangat besar, namun karena batasan-batasan waktu dan biaya, biasanya hal ini menjadi tidak praktis atau tidak mungkin dilakukan terhadap seluruh populasi. Dan sampling secara statistik memungkinkan kita untuk mengumpulkan informasi tentang populasi
tanpa harus meneliti seluruh populasi. Misalkan Kabupaten Batanghari penduduknya sekitar 276.000 jiwa, itu tidak akan mungkin kita lakukan penelitian selama 2 bulan dengan jumlah penduduk sebanyak itu kita habis waktu dan habis biaya. Jadi kita wajib mengambil sampel dan menggunakan teknik sampling tentunya. Yang kedua, penerapan sampling pada Six Sigma. Pada Six Sigma, sampling sebenarnya diterapkan untuk seluruh area, dan penerapannya meliputi pengujian hipotesis, pembuatan model distribusi probabilitas, ANOVA, rancangan eksperimen, validasi sistem pengukuran, dan analisis regresi. Sampling dapat digunakan untuk memperkirakan populasi dan parameter proses, misalnya rata-rata, variasi, dan perbandingan, secara efisien dan ekonomis. Salah satu keuntungan menggunakan sampling secara statistika adalah kita bisa menentukan tingkat akurasi dan ketepatan uji statistik kita sebelum disebarkan. Yang ketiga, jenis-jenis sampel. Ada 2 jenis sampel, yaitu judgmental dan statistikal. Sampling judgmental ini dipilih berdasarkan pendapat analisis, dan hasil penelitiannya akan digunakan untuk menarik kesimpulan tentang item-item di dalam sampel, yaitu pada observasi sesungguhnya. Contoh sampling judgmental ini adalah pada artikel yang non-sampling non-peluang ya, ada Ibu share di LMS. Selanjutnya, sampel statistikal atau statistical sample dipilih secara acak dari seluruh populasi dan hasil penelitiannya dapat digunakan untuk menarik kesimpulan tentang seluruh populasi. Apa perbedaan keduanya? Kalau yang judgment ini, sampel dipilih berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, kemudian hanya sebagian kecil dari populasi yang diikutsertakan dalam proses seleksi, dan terakhir sampel dianggap mewakili populasi. Kemudian statistical sampelnya, sampel dipilih secara acak tentunya karena ada unsur peluang di sana. Kemudian seluruh populasi diikutsertakan dalam proses seleksi, lalu sampel mewakili seluruh populasi. Kemudian terminologi sampling, yang pertama populasi, seluruh item yang membentuk kelompok yang menarik untuk diteliti, contohnya semua pemasok roda gigi di daerah Midwest, semua roda gigi yang digunakan di pintu-pintu mobil, dan lain sebagainya. Yang kedua, unit sampling, item sesungguhnya yang akan diikutsertakan menjadi sampel, misalnya sebuah roda gigi. Kemudian yang ketiga, kerangka sampling merupakan sebuah daftar, database, atau pengenal khusus lainnya tentang item-item yang akan diikutsertakan menjadi sampel, contohnya dokumen pengiriman yang memuat semua roda gigi yang mencakup populasi. Dan yang keempat, variasi pada populasi. Homogenitas dan heterogenitas populasi perlu diperhatikan dalam sampling agar sampel yang diambil representatif atau mewakili populasi dan dapat menggambarkan atau mendeskripsikan populasi meskipun dia diambil hanya sebagian ya dari populasi. Kelima, jenis-jenis data populasi. Kalau untuk Six Sigma kita ringkas jadi 2. Kalau kita bahas di metodologi penelitian mungkin ada 4 jenis-jenis data ya. Tapi kalau di sini munculnya cuma kita ringkas menjadi 2 kategori umum. Yang paling sering digunakan yaitu data atribut dan variabel. Ketika menggunakan data atribut, fokusnya adalah untuk mempelajari 1 atau lebih ciri-ciri non-numerik dari populasi yang menjadi sampel. Contoh kategori atribut adalah merah atau hijau, ya atau tidak, kecil atau sedang, atau besar, dan sebagainya. Dengan menggunakan data variabel, perhitungan numerik diperoleh dari 1 atau lebih ciri-ciri dari populasi yang menjadi sampel. Contohnya adalah diameter, panjang, jumlah hari, dan lain sebagainya. Jadi di Six Sigma diringkas saja menjadi 2 itu ya. Populasi yang heterogen membutuhkan ukuran sampel yang lebih besar daripada populasi yang homogen. Jadi apa yang mempengaruhi ukuran sampel itu ya? Yang pertama kita harus kenali dulu karakteristik populasi. Apakah populasi ini heterogen atau homogen? Kalau misalkan di suatu lokasi penduduknya terdiri atas beragam suku, budaya gitu ya. Nah, itu kan heterogen. Misalnya kita tentang penelitian tentang kebudayaan. Jadi kita harus mempertimbangkan heterogenitas itu karena terdapat populasi yang tidak homogen gitu ya. Namun populasi itu adalah populasi yang memiliki
penduduk dengan ragam budaya. Jadi itu menjadi pertimbangan kita. Semakin tinggi nilai ketepatan sampel yang diharapkan, semakin besar juga ukuran sampel yang dibutuhkan. Jadi intinya semakin banyak sampel, semakin baik. 7. Interval ketepatan sampling. Interval ketepatan atau selang kepercayaan adalah probabilitas ketika nilai sesungguhnya sebuah populasi yang diukur akan dimasukkan ke dalam interval ketepatan dari perkiraan kita. Interval ketepatan mewakili jumlah keseluruhan kesalahan sampling yang harus dihadapi dalam ukuran sampel tertentu, dan jumlah sampel menjadi lebih besar apabila interval ketepatannya lebih kecil. 8. Teknik sampling ini yang mungkin yang sudah dipelajari ya. Halo. Oke, teknik sampling terdiri atas 4 yang populer. Kalau samplingnya peluang ya, sampling yang statistikal ya, menggunakan metode statistika. Yang pertama, sampling acak sederhana. Sampel dipilih secara acak, yaitu setiap item dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan menjadi sampel. Teknik ini paling populer dan sederhana untuk diterapkan. Ini yang paling sering digunakan orang. Namun kelemahannya itu tadi, sampling ini kerap kali mengabaikan adanya heterogenitas, karena dia mengambil acak saja. Misal nih, kalau misalnya kita di suatu populasi, kita tentang penelitiannya tentang ketenaga kerjaan, di situ ada petani, ada akademisi, ada politisi. Nah, ketika kita ambil sampling acak, terkadang yang terambil petani semuanya, atau yang terambil politisi semuanya. Jadi tidak representatif, kurang representatif. Kemudian ada lagi sampling acak stratifikasi. Populasi dibagi menjadi lebih dari satu lapisan, dan tiap-tiap item secara acak dipilih dari masing-masing lapisan. Kemudian sampling sistematis, sampel-sampel dipilih berdasarkan urutan yang sebelumnya sudah ditentukan dan dipilih karena mereka diproduksi melalui sebuah proses. Kemudian sampling cluster, dibentuk beberapa cluster dari hasil penyeleksian sebagian individu yang menjadi bagian dari sebuah populasi. Beberapa klaster ini dibentuk berdasarkan sifat atau karakteristik yang homogen. Sampling cluster ini bisa menjadi solusi jika kita wilayahnya terlalu luas dan kita kelompokkan lagi populasi itu yang homogen gitu ya. Lalu kita ambil klaster-klaster itu agar lebih murah biaya yang akan kita keluarkan dalam penelitian. Lebih hemat biaya. Oke, 9. Formulasi untuk menentukan ukuran atau besar sampel. Rumus ukuran sampel dengan data atribut N sama dengan 2Z alfa per 2 per omega, ini omega kecil ya, kuadrat dikali P dikali Q. Sedangkan N adalah jumlah atau ukuran sampel, Z nilai yang berhubungan dengan level kepercayaan yang diinginkan, omega ketepatan yang diharapkan dari sampel, P perbandingan populasi gunakan 0,5 jika tidak diketahui, dan Q itu adalah 1 min P. Oke, kita contohkan. Contohnya ya, berapa besar sampel yang dibutuhkan atau ukuran ya. Untuk menilai perbandingan invoice yang salah dengan ketepatan sampel plus minus 2%,
pada level kepercayaan %95. Maka jawabannya adalah N sama dengan 2 dikali 1,96 itu dari tabel Z ya, dibagi 0,04 kuadrat dikali 0,5 dikali 0,5 sama dengan 2,401. Nah, agar sampel ini menilai dalam kisaran plus minus 2% dari nilai populasi sebenarnya dan level kepercayaan 95%, maka 2000 sorry. Berapa? Oh, lagi. 2000 ya. Rp2.401, Bu. Iya. Jadi kita harus mengambil 2.401 sampel. Sampai sini ada pertanyaan? Ini kenapa kita gunakan 0,5? Karena kita tidak mengetahui perbandingan populasinya ya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, jadi kita gunakanlah 0,5 dikali 0,5. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ibu, untuk 0,04-nya itu dari mana, Bu? Yang mana? Untuk 0,04. 2% dikali 2%. Baik, Bu. Ini kan tadi dia ketepatan sampelnya plus minus 2%. Jadi kan ketika di harganya adalah 0,04. Oke, ada pertanyaan? Jika tidak, kita lanjutkan ya. Lanjutkan. Ya, Bu, lanjut. Selanjutnya, estimasi untuk menentukan ukuran atau besar sampel. Ini tadi sudah ya. Rumus estimasi ukuran sampel untuk data berupa variabel dalam skala interval atau rasio, atau tadi bukan non-atribut ya, non-atribut. Maka rumusnya adalah N sama dengan 2Z alfa per 2 dikali sigma per omega dikuadratkan. Dengan N adalah jumlah atau ukuran sampel, Z adalah nilai Z yang berhubungan dengan level kepercayaan yang diinginkan melihat mengacu pada tabel Z. Kemudian omega ketepatan yang diinginkan dari sampel. Sigma merupakan standar deviasi populasi atau perkiraan atas sigma. Level kepercayaan yang sering digunakan atau nilai tabel Z yang sering digunakan adalah jika level kepercayaannya 99%, maka nilai Z alfa per 2-nya 2,58. Jika level kepercayaan 95%, maka nilai Z alfa per 2 1,96.
90% 1,65, 80% 1,28. Jadi gunakan saja salah satu dari 4 ini karena ini adalah yang paling banyak digunakan atau populer ya. Tapi kalau Anda semua mau gunakan level kepercayaan lain juga diperbolehkan, silakan lihat ke tabel Z. Misalkan 98%, silakan lihat nilai Z alfa per 2-nya di tabel Z. Ibu yakin sudah dipelajari di metode statistika ya. Oke, ini contohnya berapa besar sampel? Berapa besar sampel yang dibutuhkan untuk menilai rata-rata invoice yang belum terbayar dalam rentang plus minus $10 pada level kepercayaan 90% dan standar deviasinya $65. Maaf yang tadi itu 2%, 0,04 itu 2% plus 2% ya. Berapa besar sampel yang dibutuhkan maka jawabannya mungkin sama dengan karena level kepercayaannya 90%, maka Z alfa per 2-nya 1,65 dikali $65 dibagi dengan $10 plus $10 jadi $20 sama dengan 115. Jadi yang harus diambil adalah 115 item sebagai sampelnya. Yang ini tadi ini ya, ini dari 2% kan 0,02 plus 0,02. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Bu. Belum ada, Ibu. Belum ada, Ibu. Kita lanjutkan. Oke, menentukan sampel untuk sampling acak stratifikasi. Setelah menentukan ukuran sampel, black belt mungkin ingin memilih sebagian sampel dari kelompok-kelompok strata yang berbeda dalam populasi. Alasan melakukan stratifikasi adalah yang pertama, untuk mengurangi risiko. Misalnya pada saat black belt menarik sampel dari inventaris produk-produk jadi, sebagian besar produk-produk yang bagus atau high value dijadikan sampel untuk mengurangi risiko kerugian finansial. Kemudian yang kedua, untuk meminimalisir ukuran sampel. Populasi yang homogen dengan varian rendah membutuhkan ukuran sampel yang lebih kecil
daripada populasi yang heterogen dengan varian tinggi. Stratifikasi populasi heterogen menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan homogen untuk dijadikan sampel akan mengurangi ukuran sampel secara keseluruhan yang dibutuhkan dalam ketepatan penghitungan yang ada. Dan ada dua pendekatan penentuan ukuran sampel untuk sampling acak stratifikasi. Dua pendekatan penentuan ukuran sampel untuk sampling acak stratifikasi ini, yang pertama pendekatan alokasi berdasarkan risiko, dan yang kedua metode alokasi Niemann. Metode alokasi Niemann mempertimbangkan varian strata, di mana varian strata yang lebih tinggi akan lebih diprioritaskan daripada varian strata yang lebih rendah. Pendekatan alokasi berdasar risiko membutuhkan strategi untuk menentukan sampel berdasarkan strata untuk mengurangi risiko. Skala risikonya 1 sampai dengan 10 yang digunakan. 1 adalah risiko yang paling rendah dan 10 adalah yang paling tinggi. Dan pembagian alokasi dihitung dengan membagi nilai risiko dengan jumlah nilai risiko. Dalam contoh berikut ini, rekening A dialokasikan 0,15 dari total atau 3/20. Contoh pendekatan alokasi berdasar risiko untuk 115 transaksi sampel. Pembagian alokasinya dihitung seperti berikut. 17 sampel diambil dari A, 0,15 kali 115. Kemudian 40 diambil dari B, 0,35 dikali 115. 6 diambil dari C, 0,05 kali 115. Dan 52 diambil dari D, 0,45 dikali 115. Sehingga kita bisa lihat tabel alokasi sampel berdasarkan risiko dari soal ini. Oke, itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sejauh ini tidak, Bu. Oke. Kita lanjutkan. Metode alokasi Niemann. Metode ini digunakan untuk menentukan sampel berdasarkan varian strata. Metode ini juga membantu menjamin kecakupan seluruh strata dengan memadai. Dan rumus menghitung alokasi ukuran sampel dengan menggunakan alokasi Niemann ini, NI sama dengan N dikali NI sigma I per sigma I sama dengan 1 sampai K NI dikali sigma I.
NI, N besar adalah ukuran strata, sigma I adalah standar deviasi untuk strata I, NI adalah ukuran alokasi sampel untuk strata I ini ya, ini strata. Maaf salah ketik. N adalah total ukuran sampel. Contohnya untuk alokasi Niemann, sebuah alokasi sampel yang menggunakan pendekatan Niemann untuk sampel acak dari 230 observasi ditunjukkan pada tabel 3.4 seperti di bawah ini ya. (230 observasi). Oke, ada pertanyaan di sini. Ini contoh alokasi Niemann. Jika tidak ada, kita lanjutkan. Kemudian menentukan ukuran sampel untuk pengujian hipotesis. Jika menggunakan sampel untuk pengujian hipotesis, biasanya mempertimbangkan dua tipe risiko yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang salah atau risiko kekeliruan, yaitu risiko alfa dan risiko beta. Risiko alfa adalah menolak H0 padahal H0 itu benar, dan risiko beta adalah menerima H0 padahal H0 salah. Jadi yang paling sering digunakan adalah risiko alfa karena dia menolak H0 padahal si H0 ini benar. Daripada kita menerima yang salah, lebih baik kita menolak yang benar. Tapi dengan level sekecil-kecilnya. Hanya alfa itu semakin kecil, 1% semakin baik. Karena kita menolak yang sebetulnya benar. Daripada beta menerima sesuatu yang salah. Oke, rumusnya adalah N sama dengan Z alfa per 2 plus Z beta dikali sigma per delta dikuadratkan. Dengan keterangan rumusnya, N adalah ukuran sampel, Z adalah nilai Z tabel untuk alfa per 2, dan Z beta adalah nilai Z untuk risiko beta. Sigma adalah standar deviasi, delta adalah perbedaan yang ingin diketahui. Oke, untuk contohnya,
berapa besar ukuran sampel yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai perbedaan 5 atau lebih dalam rata-rata proses. Standar deviasinya adalah 10 dan nilai alfa yang diharapkan adalah 0,05 dan nilai beta adalah 0,10. Jadi dapat kita simpulkan guna mendapatkan nilai perbedaan 5 atau lebih dalam rata-rata proses dengan nilai alfa 0,05 dan nilai betanya 0,10 dibutuhkan 42 observasi dengan sampel yang dipilih secara acak. Untuk Z betanya silakan kita lihat di tabel Z ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh, paham, Bu. Kita lanjutkan. Oke, ini poin ke-12 sekaligus slide terakhir. Kesimpulan tahapan estimasi ukuran sampel. Yang pertama, tentukan tujuan dari sampling, tetapkan tipe data yang akan dikumpulkan, pilih teknik sampling yang sesuai. Jika membutuhkan stratifikasi, pilihlah metode alokasi yang sesuai berdasarkan risiko atau dengan metode alokasi NIMET. Kemudian tentukan interval ketepatan dan tingkat kepercayaan yang diinginkan, lalu tentukan parameter populasi, kemudian gunakan rumus ukuran sampel yang sesuai. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan? Dan kita bahas sedikit tentang artikel tadi, itu juga nanti sebagai tugasnya. Ibu. Ya. Ibu, kami izin bertanya, Bu, untuk alokasi Newman tadi, Bu, yang contoh 230 observasi, itu untuk cari yang di bagian kolom terakhir, Bu, NI itu gimana caranya, Bu? Pakai rumus yang ini. NI sama dengan N dikali NI kali sigma I per sigma I sama dengan 1 sampai K dikali NI kali sigma I. Oh, itu, Bu. Makasih banyak, Bu. Oke, jika tidak ada pertanyaan tentang
estimasi ukuran sampel ini lebih lanjut, kita bahas artikel ya. Baik, Bu. Oke, ini artikelnya pada tahun berapa ini? Ya. Pada tahunnya yang ini. Sedangkan yang ini tahun 2013, kemudian ini tahun 2012, yang ini kayaknya enggak ada tahunnya. Oke, yang penting bukan itu, tapi kita fokus ke teknik sampling atau rumus dalam penghitungan ukuran sampel yang digunakan oleh ketiga artikel ini. Jadi ini adalah tugasan Anda semua. Tugasnya mau kelompok atau individu? Individu aja ya. Jadi untuk yang NIM-nya ganjil, silahkan gunakan review artikel ini, yang ini ya, yang determination of lot size in the construction of Six Sigma based sampling plans. Ini untuk yang NIM ganjil. Plus yang ini, artikel yang ketiga. Jadi artikel yang di review ada 2, dan tugasnya individu. Yang tadi determination itu dengan yang ini yang sampling non peluang. Jadi dia menggunakan sampling non peluang di sini. Tadi judgmental ya, judgment sampling. Nah, disebutkannya. Nih, non probability sampling dengan dia menggunakan non-probability sampling dengan cara convenience sampling. Dan tidak ada rumus, kalau misalnya kita pakai ini, nggak ada rumus NN itu nggak perlu ya. Tapi sebetulnya ada pro kontra di kalangan para ahli, kalau menggunakan sampling non-peluang itu nggak bisa digunakan analisis statistika, karena statistika sendiri kan dia syaratnya harus ada randomisasi ya. Harus ada asumsi keacakannya itu ya. Nah, kalau misalnya tidak pakai sampling, berarti dia analisisnya paling sebatas deskriptif saja ya. Maksudnya hasilnya seperti apa, dia langsung dimasukkan di tabulasi atau apa, tidak lebih jauh. Coba kita lihat dia ini pakai analisis apa. Kalau misalkan dia pakai analisis yang rumit-rumit, itu sebetulnya, nah ini dia pakai coherence, sebenarnya nggak boleh ya. Nih, dia pakai alat statistika yang membutuhkan syarat asumsi random gitu. Betulnya kurang tepat. Nah, tapi silakan Anda review dengan lebih ini ya, dengan lebih fair mungkin. Boleh nggak sebenarnya sampling non peluang itu digunakan di dalam dilanjutkan dengan analisis statistika. Nah, itu pertanyaannya. Kemudian ini untuk yang NIM genap silahkan kerjakan review ini, artikel yang ini. A new fuzzy method for assessing Six Sigma measures. Jadi sebetulnya garis bawah lagi, fuzzy ini bukan cuma multivariat ya. Fuzzy ini bisa di metode fuzzy, himpunan fuzzy, terus juga bisa fuzzy time series, ada kalau di sini dia mau mengambil sampel ini fuzzy DPMO dan fuzzy customer need. Jadi fuzzy itu bukan hanya untuk fuzzy clustering ya, bukan cuma multivariat, tapi lebih ke menunjukkan bahwa dia memang ada di dalam hal-hal tertentu itu muncul fuzzy itu ya, ada situasi tertentu yang mengakibatkan bahwa kita harus melakukan fuzzy estimation. Ini silahkan di Ananda review, siapa tahu bisa jadi laporan magang atau untuk ininya ya, untuk skripsinya. Dan ini
dia menyatakan bahwa Six Sigma itu all ya. Dan dia ini ada metode barunya. Silahkan, ini mungkin agak berat dibanding yang sebelumnya ya. Karena kalau dalam skripsi belum ada yang menyoroti sampling. Bisa saja misalkan Anda fokus ke masalah sampling. Skripsi itu luas, jadi jangan terpatok pada kakak kelasnya saja. Banyak di luar sana yang bisa diambil sebagai topik skripsi kita. Dan itu bisa kemana-mana, bisa ke geometri, bisa ke sampling, bisa ke apa tadi, yang jarang ya, masih jarang di prodi kita itu. Tapi sekarang sudah mulai bermunculan ya fazi-fazi ini ya, ada fazi apa ya kemarin yang si Ditya itu 2 fazi lagi dibandingkan metode dua metode fazi. Dan yang masih jarang rantai Markov untuk pengambilan keputusan itu masih jarang ya. Kalau rantai Markov untuk prediksi sudah ada beberapa, banyak juga enggak ya. Kalau angkatan 2018 baru 1 yang ambil rantai Markov untuk skripsinya. Kemudian yang masih jarang ini rancangan percobaan, misalkan pakai ANOVA, uji lanjut, itu masih jarang juga. Kalau memang mau, tapi kita kan variabelnya kalau buat skripsi dibanyakin variabelnya. Paling gitu. Apalagi yang masih jarang. Kalau optimasi udah banyak ya, clustering udah banyak. Jadi silakan Anda pikirkan, banyak sekali sebetulnya tanpa harus berkaca atau bercermin atau merujuk kepada skripsi kakak kelasnya. Coba berpikir out of the box, maksudnya kita cari ide yang nggak terpikirkan nih oleh orang lain, nah gitu ya. Banyak sebetulnya, tapi pastikan lagi, misalkan kalau kita analisis yang membutuhkan data, carilah data, pastikan dulu datanya ada, jangan sampai kita keren nih analisisnya, misalnya pakai value at risk ya, VAR ya, value at risk, kemudian ternyata datanya tidak memadai atau kondisi di lapangan tidak sesuai dengan asumsi yang harus dipenuhi di situ. Itu juga udah capek-capek bikin bab 1, 2, 3, datanya malah tidak ada. Ya. Oke, ada pertanyaan Anda untuk tugasnya? Ibu mau nanya, Bu. Ya, silakan. Tugasnya tulis tangan atau diketik, Bu? Reviewnya. Tulis tangan aja, biar orisinil. Ibu, review ini dikumpulkan sekarang atau minggu depan, Bu? Minggu depan. Banyak soalnya ini ya, kan ada 2 artikel, jadi tidak memungkinkan untuk di-review secara ini, kayak kemarin ya. Terus juga silakan Anda berikan semacam tanggapan lah ya, opini, bukan sekedar untuk ini ya, bukan sekedar meringkas. Oke. Ada pertanyaan lagi? Paham, Bu, sama instruksinya. Tapi kalau seandainya rasanya butuh waktu tambahan boleh ya, apa kita buat ini 2 minggu pengerjaannya, boleh. Tugas lain banyak nggak? Banyak, Bu. Nanti 2 minggu. Dan diupload ke nanti bikin slotnya ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ibu. Ya. Kami bisa minta materi kuliah hari ini kan, Bu? Di grup. Baiklah Anda semua, jika tidak ada pertanyaan lagi atau tidak ada hal-hal yang ingin didiskusikan, kita
kita cukupkan penyampaian materi pada hari ini. Ibu mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti kepikirannya baru nanti atau besok, silahkan di WA grup kita. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih atas materi hari ini, Bu. Sama-sama.